Ini adalah kisah nyata di mana hampir 1 tahun gadis bernama Sarah ini disekap dan dihamili ayah kandungnya sendiri. Nah, sepertinya akan melahirkan. Ia pun buru-buru membuka buku itu dan berusaha sendiri untuk persawinannya. Tragis nasib gadis malang ini. Ia pun menjadi kesakitan saat makhluk mungil itu akan muncul ke dunia. Dan betapa bahagia dirinya demi melihat makhluk mungil itu telah berhasil lahir dengan selamat. Ia pun menamakannya dengan nama Mary. Gimana saat menemuinya, sang ayah tampak santai seakan tak terjadi apa-apa. Sarah pun hanya dapat bungkam dan melihat barang-barang yang dibawakan oleh ayahnya. Benar-benar di luar nurul apa yang dilakukan ayah kandungnya terhadap dirinya. Bertahun-tahun ia disekap di dalam ruang bawah tanah itu, dan Mary putrinya pun kini telah semakin besar, dan Sarah pun kembali mengandung. Suatu hari Sarah mencoba membujuk ayahnya agar mau membawa mereka ke atas. Namun sang ayah justru menjadi marah dan berkata jika itu adalah hal yang mustahil. Ia pun pergi. Ternyata hari itu adalah Natal kesekian yang dilalui Sarah di dalam ruang bawah tanah itu. Sementara ayah, ibu, dan saudaranya yang tak mengetahui keberadaannya duduk bersama di meja itu. Istrinya pun mengatakan jika suaminya telah naik jabatan dan gaji yang bertambah, dan menyarankan agar mereka menyewa detektif swasta untuk mencari Sarah. Namun pria itu justru mengatakan jika itu akan sia-sia. Namun sang istri berkata jika ia tak akan pernah menyerah. Dan hari itu Don membawakan sebuah televisi untuk Sarah dan Mary, di mana Sarah pun berkata pada putrinya jika mereka dapat melihat dunia luar melalui TV itu. Dan suatu hari saat putra keduanya telah lahir dan Mary sedarinya mengalami demam tinggi. Don datang memberikan obat, namun Sarah berkata jika tak satupun obat-obatan itu untuk anak seusia Mary. Namun Don tetap pada pendiriannya agar Sarah merawat Mary sendiri di rubana itu, membuat Sarah hanya dapat berteriak kesal dan pasrah. Namun beruntung ia dapat merawat putrinya dengan baik. Dan malam itu ia pun menceritakan dongeng tentang seorang putri peri yang memiliki ayah yang jahat, yang tak lain sebenarnya adalah kisahnya dengan Chris kekasihnya yang dihancurkan oleh ayahnya sendiri dan menyanyikan lagu yang diciptakan Chris untuknya. Tahun pun berlalu, Chris masih tak menyerah dan mencoba mendatangi kediaman Sarah. Dan ia pun bertemu dengan Amy dan menanyakan keadaan Sarah. Membuat Amy terkejut karena Chris sama sekali tak pernah berkirim kabar dengan adiknya itu. Justru Chris menceritakan tentang ucapan ayah Sarah yang mengatakan jika Sarah pergi bersama pemuda bernama Steve, membuat Amy terkejut. Sementara kedua anak Sarah tampak semakin tumbuh besar dan mengatakan keinginannya untuk pergi bermain di luar sana seperti yang mereka lihat di televisi, membuat Sarah menjadi emosi untuk menjelaskan pada putri sulungnya itu. Amy pun masih berbicara pada Chris dan mengatakan terkadang ia merasa curiga pada ayahnya yang mungkin telah melakukan sesuatu pada Sarah adiknya karena sifat sang ayah yang temperamental. Keduanya sangat merindukan Sarah yang ternyata tinggal di dalam sebuah rubana selama bertahun-tahun lamanya, membuat Sarah gadis muda yang malang itu harus merawat kedua putranya yang juga putri ayahnya seorang diri. Ia pun mencoba menjaga kedua buah hatinya dan membuat mereka bahagia dengan caranya. Dan sejauh ini ia berhasil. Sementara sang ibu tampak terus mendesak sang suami untuk terus mencari putri mereka. Mundon suaminya tampak acuh tak acuh bahkan membentak istri dan putrinya, lalu pergi meninggalkan mereka. Namun ia melupakan kumpulan kunci itu di sofa itu. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya, guys?